Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian perspektif ini dilihat dari semua pemangku kepentingan. Yang paling penting begini, apapun produk dan jasa yang kita mau sampaikan, kata kuncinya adalah pasar. Pasar itu lagi butuh enggak? Pasar itu lagi kemudian viral enggak tentang produk tersebut? Atau pasar itu memang tidak ada? Apa yang menjadi PR kita? Meng-create pasar tentunya, menciptakan dan memaksakan itu bahwa pasar itu harus ada. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bisa bicara tentang sebuah jargon tertentu ya, tapi kemudian proyeksi atau kacamata kita tidak bisa kemudian ada dalam posisi bagaimana customer itu nanti bereaksi. Kita bisa jadi produsen, mempersiapkan infrastruktur hulunya, tapi kemudian bagaimana hilirnya? Terjawab apa tidak hilirnya? Pak Jokowi mengatakan gini, kita ini ada dalam era bonus demografi. Nah, sekarang yang ada di sini tentunya milenial semua, saya yakin milenial semua. Tapi apakah kemudian frekuensi kita untuk mengkonsumsi kopi itu adalah frekuensi yang konsisten? Kita melihat bahwa habit untuk ngopi itu, kultur untuk ngopi itu milenial semua karena kopi plus nongkrongnya. Sampai di mana kita kemudian memetakan pasar ini ke sana. Jadi kemudian yang harus memang menjadi kolaborasi holistik antara pemerintah, kemudian pelaku industri, kemudian Kadin dan semua hal yang berkaitan dengan customer itu dipikirkan baik-baik. Kalau kemudian hulunya baik, hilirnya belum tentu menjawab, Mbak. Artinya apa yang kemudian bisa membuat masyarakat atau customer itu bonding adalah marketing. Menyampaikan, sampai tidak kalau kopi Dayak itu punya kekhasan sendiri. Kadang-kadang kita bisa bicara bahwa pasar itu tersedia lebar. Demografi kita pasti akan bisa konsumsi kopi itu bahkan kemudian bisa terus berlanjut. Tapi apakah kemudian kita bisa berpikir tidak? Kalau saat ini kita menjual value apa dari kopi itu? Value-nya gini, saya mohon izin ya mengambil contoh kopi Gayo ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus belajar dari sesuatu yang memang sudah mendunia begitu. Saya berangkat ke Banda Aceh, kemudian seorang mengatakan, itu hanya supir, mengatakan bahwa ibu tidak akan dinyatakan pernah menginjakkan serambi Mekah kalau tidak membeli dan merasakan kopi Gayo. Bayangkan ini dihidupi sebagai nilai yang ada di masyarakat. Siapa beliau? Supir yang menjemput kami. Dan ini semua rata di masyarakat. Kemudian saya tidak punya waktu. Dan seorang dari yang ada di Universitas Syekh Kuala waktu itu, Bu, sudahkah sebelum berangkat ke bandara beli kopi Gayo? Itu di reminder ke saya. Sampai saya katakan, oke, saya tidak akan diklaim menjadi orang yang pernah landing di Banda Aceh kalau tidak membawa kopi Gayo. Nah, bagaimana nilai ini dihidupi dulu? Semua stakeholder. Kalau PR-nya cuma pemerintah atau Kadin atau pelaku bisnis nggak akan bisa. Jadi membranding itu adalah membranding bagaimana kehidupan kita itu menjadi influencer sebenarnya. Jadi kalau berhenti di sini kita ngopi sama-sama itu dampaknya jangka pendek Bapak Ibu sekalian. Dampak jangka panjangnya adalah membranding secara terus menerus. Bagaimana membrandingnya itu? Mungkin Pak Oto perlu bikin YouTube untuk kemudian promosi kopi Dayak, atau Pak Arifin perlu bikin YouTube bahwa kopi Dayak itu memang punya value. Mohon izin Pak, waktu itu saya tanya ke Dekranasda ya, Banda Aceh, kemudian ini apa sih uniknya kopi Gayo? Mereka mengatakan gini, ada value yang mereka ceritakan, kopi ini dipetik oleh perempuan-perempuan yang kemudian waktu mereka dalam aktivitas mereka adalah orang-orang yang dalam tekanan besar. Artinya perempuan-perempuan yang ditinggal suami karena bencana tsunami. Kemudian ini melekatkan dengan rasa, bukan rasa kasihan ya, rasa melekatkan dengan keperempuanan saya bahwa ini kayaknya betul-betul memberdayakan masyarakat. Nilai itu yang saya beli. Kadang-kadang saya mengatakan ini dikasih oleh-oleh ke siapa sih sebenarnya? Tapi nilai-nilai yang kemudian disampaikan oleh masyarakat itu menjadikan kita kemudian terikat dengan sendiri dengan kultur ngopi begitu. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah kemudian apakah peta pasar kita sampai global? Ya, artinya kalau global, kalau kita ada BP POM, kalau kemudian kita ada halal produk, itu beyond itu.
melebihi kapasitas itu, apa yang dilekatkan? Pemberdayaan, keberlangsungan alam, SDGs, pembangunan yang kemudian melestarikan alam, itu yang dilekatkan. Apakah kemudian Kopi Dayak bisa menjual nilai itu ke pasar global? Seperti itu Mbak kurang lebih.